Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anita Sari NPM 17330002, Eva Agustina NPM 17330003, dan Suranti NPM 17330012. Hari ini kami akan mempresentasikan bukti kegiatan yang telah dilakukan pada proyek pengaplikasian Arduino Uno dan pemrograman komputasi untuk ujian akhir semester dengan judul Sensor Cahaya untuk Menghemat Energi Pemakaian Lampu atau Smart Lamp. Selamat menyaksikan. Tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk menghemat energi dan mengoptimalkan pemakaian daya watt listrik pada suatu ruangan secara otomatis berdasarkan keadaan suatu ruangan tersebut. Dan manfaatnya yaitu diharapkan bisa mengurangi penggunaan energi pada lampu dan menghemat pengeluaran biaya dalam penggunaan energi cahaya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada Arduino, selanjutnya sensor cahaya, LED, adaptor arus AC, adaptor arus DC, dan yang terakhir ada kabel jumper. Sebelum kita melakukan rangkaian yang sesungguhnya, maka kita perlu membuat simulator rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk membuat simulasi rangkaian, kita bisa menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di dalam aplikasi Proteus ini kita tinggal buka saja, kemudian kita klik ISIS atau Schematic Capture. Setelah terbuka, maka kita tinggal memilih alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di samping sudah ada menu-menu toolbar yang bisa kita pilih sebagai alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita membutuhkan Arduino Uno. Yang kedua, kita butuh LED green. Yang ketiga, kita butuh resistor. Dan yang keempat, kita butuh torch LDR, dan yang kelima kita butuh GND dan power. Nah, langkah pertama setelah kita mengumpulkan alat dan bahan pada device, kita mulai merangkai susunan rangkaiannya terlebih dahulu. Langkah pertama untuk bagian LED, jika kita hanya menggunakan satu LED, maka langsung disambungkan dengan resistor. Tapi jika kita butuh 2 atau lebih, kita bisa menserikan LED tersebut. Langkah selanjutnya yakni kaki positif dari LED kita sambungkan ke resistor. Nah, dari resistor ini kita sambungkan ke bagian pin nomor 4 pada Arduino. Nah, sedangkan kaki negatifnya kita sambungkan ke resistor 1. Dari resistor 1 terhubung dengan LDR yang langsung diteruskan ke pin A0 pada Arduino. Kemudian kaki dari LDR yang belum dihubungkan kita hubungkan ke power, dan dari kaki resistor yang pertama itu kita hubungkan ke ground. Untuk pin 1 dan pin 0 pada Arduino kita hubungkan ke detektor sensor. Nah, jadi fungsi dari detektor sensor ini ketika simulasinya dijalankan, maka langsung merekam data-data yang terbaca pada sensor. Jika LED yang dijalankan pada simulasi berubah warna menjadi hijau, maka simulasi tersebut atau rangkaian tersebut berhasil. Jika telah berhasil, bisa langsung dipraktekkan ke rangkaian yang sesungguhnya. Sebelum memasukkan perintah pada Arduino, maka kita perlu membuat coding pada aplikasi Arduino terlebih dahulu. Untuk membuat pemrograman pada Arduino atau coding pada Arduino, ini kita dapat
melihat dua garis besar. Yang pertama yaitu void setup dan void loop. Void setup sendiri adalah bagian pemrograman yang hanya dijalankan pada pertamaan pemrograman, jadi hanya di awal saja pada program. Kemudian yang void loop adalah pemrograman yang akan dijalankan terus-menerus dan berulang. Selain ada dua dasar dari coding tersebut, ada tanda-tanda yang harus dipahami. Yang pertama garis miring 2 ini untuk mengawali sebuah komentar. Kemudian titik 2 itu untuk mengakhiri sebuah perintah, dan buka kurung kurawal ini untuk mendefinisikan awal dan akhir dari sebuah blok fungsi. Nah, apabila ketika memprogram dan programmer lupa memberi garis kurung kurawal 2 ini, maka ketika di-compile akan terdapat laporan error. Kemudian ada variabel. Nah, variabel ini adalah sebuah penyimpanan nilai yang digunakan dalam program. Nah, variabel dapat dirubah sesuai dengan instruksi yang kita buat. Jadi kita lihat instruksinya itu di sensornya itu berapa, baru kita isi. Kemudian ada high dan low. High itu untuk menghidupkan lampu atau membuat lampunya itu menyala. Kemudian low itu untuk mematikan lampu. Sekian untuk dasar-dasar dari coding yang digunakan. Coding tersebut langsung bisa digunakan untuk pemrograman atau perintah pada Arduino. Jadi, berdasarkan proyek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah dalam penghematan pemakaian energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronika melalui penggunaan sensor elektronik, yaitu menggunakan sensor LDR. LDR adalah singkatan dari Light Dependent Resistor, yaitu salah satu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan nilai resistansi apabila intensitas cahaya yang mengenainya berubah. Listrik yang kita gunakan berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan listrik yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik akan habis. Kita jadi tidak bisa menonton TV, menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam, juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah kita. Hayo, serem kan? Makanya kita harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Caranya, menghemat energi mudah kok. Kita bisa mulai dari yang paling kecil. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Yang kedua, mencabut stop kontak. Selain mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Yang ketiga, mengatur pemakaian elektronik. Yang keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis.
Oleh karena itu, teman-teman juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman lainnya. Mari kita jaga bumi mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Pusing cari kampus, bingung nentuin jurusan. Lulus sekolah, ingin kuliah di bidang pendidikan. Universitas Muhammadiyah Metro adalah solusinya. Kenapa harus Universitas Muhammadiyah Metro? Karena Universitas Muhammadiyah Metro merupakan kampus ternama, terakreditasi B, fasilitas kampus lengkap, dosen berkualitas, dan biaya terjangkau. Program studi pendidikan fisika merupakan salah satu program studi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro yang sudah terakreditasi B. Jadi, jangan ragu lagi untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Metro. Sekian presentasi bukti kegiatan kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.